guys, selamat datang di channel Rahel Jelita. Yuk guys, kita sama-sama belajar tentang perpajakan. Bisa dong sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pertama-tama, dasar perpajakan. Prinsip pungutan pajak menurut Adam Smith terdapat menjadi 4. Yang pertama, equality adalah tekanan pajak antara subjek pajak masing-masing kehendak seimbang dengan kemampuan. 2. Certainty. Certainty adalah pajak yang harus dibayar seseorang, harus terang pasti dengan tidak ditawar. Yang ketiga, ada convention. Convention adalah pemungutan pajak hendak memperhatikan saat yang paling baik dan tepat. Yang keempat, evasion. Evasion adalah pemungutan pajak hendak dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya lebih tinggi. Selanjutnya, sistem pajak terdiri menjadi 2. 1. Self-assessment system, yang terdiri suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada sistem pajak. 1. Self-assessment system, yang terdiri suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada sistem pajak. Selanjutnya, official assessment system, yang berarti suatu sistem perpajakan di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak Fiskus. Di dalam sistem Fiskus mencari kewajiban pajak memberikan NPWP sampai menetapkan jumlah pajak. Berikutnya, tarif pajak. Tarif pajak itu terdiri menjadi 2. Yang pertama ada tarif spesifik, bisa disebut terap, yaitu suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang bersifat tetap, yang tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah. Dasar pajak, objek pajak, maupun subjek pajak. Contohnya itu seperti biaya materi. Yang kedua ada tarif profesional, adalah tarif yang merupakan sebuah persentase tunggal yang dikenakan terdapat semua objek pajak berapapun nilainya. Contohnya itu seperti tarif PPN 10%. Yang ketiga, tarif progresif. Persentase meningkat, tarif ini berupa persentase yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Penerapan tarif progresif dalam PPh tidak dilakukan secara absolut, melainkan dilakukan secara berlapis. 4. Tarif regresif, persentase yang menurun. Tarif ini berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Yang kelima, ada tarif ad valorem, adalah tarif dengan persentase tertentu untuk ditetapkan pada harga nilai suatu barang. Yang terakhir, tarif spesifik, suatu jumlah tertentu atau suatu jenis barang tertentu. Contohnya itu seperti PT ABC yang mengimpor barang jenis Z sebanyak 1.500. Harga per unitnya 100.000. Jika tarif biaya masuk atas impor, biasanya barangnya 10.000 per unit. Maka besar biayanya yang masuk berapa ya? Berarti biaya jumlah importnya 1.500 unit, tarif biaya masuk 10.000. Maka biaya masuk yang harus dibayar 10.000 dikali 1.500 unit. Sama dengan 15 juta, bukan dikali 100.000. Paham ya guys? Sekian dari saya, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih guys sudah nonton video ini. Bye!